Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video pembelajaran masih mengenai assessment center ya, bagaimana menguji kompetensi dengan assessment center. Jadi dalam video-video sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai instrumen ya. Saya sudah memberikan contohnya dan Anda bisa mendownloadnya ya. Contoh-contoh instrumen itu bisa Anda download. Dan dalam video sebelumnya kita juga sudah cari cara mengukurnya, memberikan ratingnya, dan bagaimana merata-rata rating dari respon para kandidat dalam assessment center. Nah, di dalam bagian berikut ini saya akan memberikan semacam panduan ringkas mengenai bagaimana melakukan pedoman dalam menyusun materi tes. Ya, di depan Anda ini saya tampilkan pedoman dalam menyusun materi tes. Ya, tes instrumen maksudnya ya. Jadi yang pertama seperti Anda lihat ya, disusun dan ditulis dalam bahasa yang jelas dan sistematis. Ya. Jadi kalau Anda nanti download instrumen-instrumen saya, ya Anda bisa download baik case analysis maupun in basket maupun group discussion, itu terutama in basket ya, itu bahasanya kan jelas mas ya, sistematis, runtut. Juga kalau Anda lihat studi kasus case analysis yang kita berikan ya, Anda bisa download, Anda juga bisa melihat kasus nyata yang dihadapi perusahaannya, perusahaan namanya BlackBerry, itu juga runtut. Kasusnya apa, ya masalahnya apa. Sehingga membuat peserta assessment center juga membacanya menjadi lebih mudah. Kemudian yang berikutnya merefleksikan situasi yang mendekati kenyataan. Nah ini mas ya, kalau Anda baca in basket kami ya, dalam video sebelumnya itu kan nyata itu mas. Emailnya yang masuk itu betul-betul real ya, dan sering Anda hadapi sehari-hari ya. Anda dapat email dari atasan Anda, minta presentasi, anak buah Anda mengeluh, ada problem ini, problem itu, problem ini, problem itu, kemudian Anda harus ngasih solusi, Anda harus bikin presentasi, itu kan real mas. Dan masalahnya juga real ya. Masalah waktu itu dalam InBasket kebetulan masalahnya adalah masalah mengenai kegagalan implementasi program Human Resource Information System, HRIS. Sama ketika Anda baca case analysis mengenai perusahaan BlackBerry itu ya, kalau Anda baca kasusnya itu kan mendekati kenyataan ya. Ada masalah budaya kerja yang tidak bagus, SDM-nya kurang tangguh dan seterusnya sehingga penjualan declining. Kemudian mampu menampilkan prom itu clue ya, pancingan ya, yang dapat memancing munculnya indikator-indikator berlaku yang akan dinilai. Jadi contohnya dalam group discussion misalnya mas. Dalam group discussion kan kalau Anda lihat, itu kasusnya suruh mengurutkan mas ya. Faktor apa yang menurut Anda paling penting ketika Anda kerja, apakah uang, apakah lingkungan kerja, atau misalnya karir, atau keamanan, dan seterusnya. Secara individu, setelah itu mereka harus rembukan. Nah itu kan memang mengundang perdebatan mas. Ya. Meranking faktor-faktor ketika Anda kerja itu mungkin mengundang perdebatan. Ada yang bilang paling penting uang, ada yang mungkin bilang paling penting adalah karir, ada yang mungkin bilang paling penting adalah lingkungan kerjanya dan seterusnya. Itu memang kita sengaja bikin seperti itu supaya pesertanya bisa menampilkan perbedaan pendapat. Dan disitulah kita kemudian sebenarnya mau menguji sejauh mana kandidat itu bisa mengelola perbedaan pendapat, sejauh mana kandidat bisa persuasi, sejauh mana kandidat bisa melakukan proses negosiasi dengan rekan kerjanya. Ataukah dia mungkin malah emosi ya, malah ingin menang, egois. Itu kan muncul mas sikap-sikap egoisme mungkin. Justru itu yang ingin kita gali. Dengan kasus seperti itu mungkin beberapa kandidat akan tidak mampu mengendalikan emosinya, tidak mampu mengendalikan pemikirannya. Sama dalam kasus case role play misalnya. Anda kan coba nanti Anda baca, Anda download, itu kan kandidatnya kita hadapkan pada salah satu anak buahnya yang mungkin tidak perform. Anak buahnya diprotes sama anak buahnya lagi ya, karena anak buahnya ini baru. Anak buahnya mungkin bagus kerjanya, tapi personal relationship dengan anak buahnya kurang bagus. Nah, bagaimana Anda menghadapi anak buah seperti itu? Apakah Anda bisa wise gitu ya? Apakah Anda juga bingung menghadapi situasi seperti itu?
Itu kan nyata, Mas. Itu prom namanya, prom. Jadi kejadian-kejadian yang memang kita munculkan supaya memancing kandidat menampilkan, mendemonstrasikan perilaku nyatanya sebagai seorang calon manajer gitu misalnya. Bagaimana kalau dia menghadapi anak buah yang tidak perform. Atau dalam case analysis misalnya, kalau Anda baca lagi studi kasusnya itu kan memang sangat kompleks, Mas ya. Ada berbagai masalah budaya kerja, masalah bisnis, pengembangan produk barunya kurang bagus. Nah itu kalau Anda mau meng-hire manager ya, atau GM kan memang butuh strategic thinking, Mas. Jadi strategic thinking skills-nya diuji. Nah itu case analysis sangat cocok untuk menguji strategic thinking skills seseorang. Dan kemudian yang terakhir ini ya, disusun dengan berbasis pada daftar dan jenis kompetensi yang akan dinilai. Jadi emang soal-soal yang kita susun ya, instrumen-instrumen yang kita susun, baik in basket, role play, case analysis, group discussion, itu selalu kita susun dengan mengacu pada kompetensi. Misalnya dalam role play ya, kita di situ menguji kompetensi leadership-nya, bagaimana dia mengembangkan, mengayomi, membina anak buahnya yang bermasalah. Kemudian dalam group discussion misalnya, kita desain supaya kita bisa memunculkan kemampuan komunikasi oral ya, komunikasi lisan. Bagaimana dia komunikasi lisan. Kita minta orang itu untuk menulis case analysis untuk menguji kompetensi written communication-nya. Bagaimana dia jernih menuangkan pemikirannya dalam bahasa tertulis. Jadi ketika misalnya kita bikin in basket misalnya, kita juga sebenarnya mengacu pada planning and organizing. Ada banyak email masuk, ada tanggal yang bersamaan, bagaimana dia mengendalikan berbagai email yang masuk itu. Bagaimana dia merespon berbagai tugas atau masalah yang muncul. Itu kan kita menguji planning, Mas. Planning and organizing. Planning and organizing. Jadi itu masih pedoman dalam menyusun materi tes. Sekali lagi Anda bisa belajar lebih banyak dengan langsung membaca instrumen-instrumen yang saya kasih kepada Anda ya. Sekali lagi kalau Anda misalnya mau mendapatkan instrumen yang lebih lengkap, Anda bisa datang ke www.pakarkinerja.com. Itu website punya saya juga. Di situ Anda bisa mendapatkan instrumen assessment center yang lebih lengkap dan bisa Anda gunakan sebagai contoh dan referensi. Bahkan bisa langsung Anda gunakan kalau Anda misalnya memang merasa itu cocok dengan perusahaan Anda. Ya. Sebaliknya kalau Anda posisinya adalah orang yang sedang mau di-assess, nah, Anda kan bisa mempelajari instrumen-instrumen assessment center ini, Mas ya. Bisa mempelajari polanya, sehingga Anda bisa menjawab nanti dengan lebih benar, dengan lebih maknyus. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan dalam video yang berikutnya tentang bagaimana menulis laporan assessment. Sampai jumpa dalam video berikutnya.